Care semuanya. Gimana nih kabarnya? Bismillah, semoga semua sahabat Salihah All Care semuanya selalu dalam keadaan sehat, yang pastinya tetap semangat pada siang hari ini. Kita kembali lagi masuk di weekend ya sahabat Salihah semuanya. Nah, seperti biasa, alhamdulillah dalam keadaan sehat, semangat dan ceria kita berjumpa kembali dalam IG Live kita kali ini, yang pastinya masih bersama Dr. Yudita Ika Mayasari. Untuk Dr. Yudita Ika Mayasarinya masih on the way ya, karena masih banyak pasien treatment yang reservasi, jadi masih tindakan terlebih dahulu. Nah, untuk tema kita kali ini yang pastinya nanti akan diberikan tips memilih skincare yang aman dan tepat. Siapa sih yang nggak kenal skincare pada era sekarang ini? Skincare itu semakin banyak macamnya, semakin banyak produk-produk bermunculan. Nah, pasti sahabat Salihah semuanya pada bingung skincare-nya itu yang dipilih, yang bagaimana, yang cocok buat kita semua. Nah, ini dokter Yunitanya nanti akan ngasih tips gimana sih cara memilih skincare yang aman dan yang pastinya tepat buat kita semua, yang pastinya sesuai umur, sesuai keluhan, bisa busui atau Anda, insya Allah bisa semua. Dan yang pastinya semoga bisa, dan ini akan mendapatkan tips dari Dr. Yudita Ika Mayasari. Nah, daripada penasaran nih, langsung aja tipsnya cara memilih skincare-nya gimana yang sesuai tema aman dan tepat buat kita semua. Karena skincare kali ini sangat banyak pilihan, langsung aja kita panggil Dr. Yudita Ika Mayasari. Siang dong. Waalaikumsalam. Sehat ya? Ya, assalamualaikum sahabat Salihah All Care, ketemu lagi ya sama kita berdua di hari Sabtu. Alhamdulillah hari ini cerah ya. Biasanya setiap hari selalu mendung, hujan. Alhamdulillah ini cerah ceria ya. Jadi mudah-mudahan harapan saya semua sahabat Salihah dimanapun berada juga dalam kondisi selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kondisi iman dan Islam ya. Nah, kali ini kita mau apa nih? Apa sih IG Live kita hari ini kayaknya ngebahas tips memilih skincare yang aman dan tepat ya. Oke. Jadi ada beberapa nih ya. Gimana sih dok cara memilih? Kan sekarang mungkin skincare itu nggak cuma 1, 2, 3, nggak cuma puluhan atau ratusan ya, kayaknya emang ribuan pilihannya gitu ya. Banyak sekali skincare, baik skincare yang bisa dibilang aba-aba, skincare yang lokalan, skincare yang dari luar negeri ya. Itu banyak sekali, baik di store-store offline maupun di marketplace ya, di online itu sungguh banyak gitu. Jadi kalau kita nggak ngerti kita mau pilih yang mana, ya bisa jadi kita salah pilih, nanti ujung-ujungnya yang pengennya cantik jadi kulitnya rusak. Ya, jadi mah harus benar-benar tahu gimana sih tipsnya yang tepat untuk memilih skincare gitu. Apa ya. nih dok, sudah penasaran nih karena banyak banget skincare-nya, ribuan ya dok. Ya, banyak banget ya pilihannya ya. Nah, bagi sahabat Salihah yang baru gabung, terus gabung ya di IG Live kita, jangan leave dulu itu, ikutin sampai akhir. Insya Allah nanti di akhir acara nanti akan ada surprise ya, akan ada surprise dari kita. Jadi ikutin terus, kalau ada yang mau tanya boleh silahkan tanya, di list dulu pertanyaannya boleh gitu. Jadi nanti akan ada surprise dari kita, maka jangan kemana-mana, selalu ikutin, pantengin terus IG Live kita kali ini bersama saya Yudita Ika Mayasari dan Kak Laras di Klinik Kecantikan All Care. Nah, jadi saya punya nih ada 8 tips ya Salihah ya untuk memilih skincare yang aman dan tepat ya. Jadi
memang skincare itu terdiri dari berbagai macam jenis ya, maksudnya banyak gitu ya. Nah, aman atau tidaknya skincare itu untuk kulit kita gitu ya, itu memang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya. Karena memang skincare itu bisa bekerja dengan baik pada kulit kita ya, apabila memang skincare tersebut ini ya cocok nih dengan karakter kebutuhan kulit kita ya. Bisa jadi skincare-nya bagus tapi memang bukan ini yang kita butuhin gitu, nggak sesuai nih gitu ya. Nggak juga yang salah skincare-nya, mungkin karena kitanya aja yang kurang tepat dalam pemilihan skincare. Nah, maka memang ada beberapa tips ya untuk memilih skincare. Nah, yang pertama itu saran saya adalah selalu pilih skincare yang sesuai dengan jenis kulit kita. Kenapa ya? Otomatis gitu ya, kalau misalnya kulit kita ya oily, banyak jerawatnya, terus kita dikasih nih untuk kulit normal ya nggak dapet gitu, yang ada nggak solusinya nggak dapet. Iya. Jadi beberapa tipe kulit kayaknya beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas ya, ada kulit normal, ada kulit oily, ada kulit kering, dan juga ada kulit kombinasi ya. Jadi kalau kulit normal ini ya nggak ada masalah lah ya, nggak ada masalah. Mungkin saya singgung-singgung lagi sedikit ya. Kalau kulit kering itu yang kering ya, jadi memang terasa nggak jadi kering, kusam ya, kayaknya banyak beruntus biasanya seperti itu ya. Bisa jadi kita dulu sudah pernah saya kasih tips ya gimana caranya melihat dengan kaca ya waktu itu ya. Nah, jadi ada ya caranya ya. Terus atau mungkin kulitnya yang oily itu, yang biasanya kulit oily itu memang pori-porinya lebih kelihatan lebih besar karena memang pori-porinya gede itu, makanya lebih banyak berminyak dan biasanya lebih rentan untuk terjadi jerawat. Kalau kulit kombinasi itu biasanya yang daerah lain normal, tapi khusus daerah T ya itu berminyak. Maka biasanya normal sih, tapi di hidung tuh banyak banget minyaknya, banyak jerawatnya. Kadang suka keluar jerawat cuma di dagu doang, bagian-bagian situ doang, kadang kayak gitu. Atau kulitnya sensitif, itu merah ya, kalau dikasih apa-apa langsung merah, langsung sensitif, gatel dan lain sebagainya, itu kulitnya sensitif. Nah, jadi kalau kita mau memilih skincare, teman-teman harus pahami dulu nih tipe kulit saya sih apa sih gitu. Kulit saya itu kering atau normal atau oily atau kombinasi, sehingga kita bisa tepat dalam memilih skincare untuk kita itu. Karena umumnya gitu ya, setiap skincare itu sudah memiliki klaim jenis kulit tertentu. Misalnya ini untuk kulit cocok dipakai untuk kulit ini. Nah, ini untuk kulit ini biasanya ada gitu lah. Misalnya jenis kulit normal itu umumnya kebutuhan skincare-nya itu lebih sederhana. Meskipun begitu, bagaimanapun walaupun memang ini kayaknya kulitnya normal nih, nggak ada keluhan, nggak ada masalah, tetap ya yang namanya kulit butuh nutrisi, butuh yang namanya perawatan, butuh skincare gitu. Nah, sedangkan kulit yang kombinasi biasanya lebih umumnya itu diharuskan menggunakan 2 skincare ya. Misalnya menggunakan skincare yang kombinasi ya, yang untuk kulit kering dan juga untuk kulit yang berminyak. Jadi hanya ada beberapa bagian ya, kan memang beda kan ininya. Jadi mungkin perlu acne untuk ditotolin aja ke area-area yang karena banyak minyaknya. Nah, jadi memang ada beberapa yang harus diperhatikan di situ. Benar-benar harus melihat ini tipe kulitnya apa, sehingga skincare yang dipakai itu apa gitu ya. Nah, terus selain itu tips yang kedua itu ya, sesuaikan dengan masalah kulit kita ya. Sesuaikan dengan masalah kulit kamu ya. Kalian punya masalahnya apa gitu. Kalau emang kalian punya masalah kulit yang berjerawat, ya berarti cari produk atau skincare yang memang untuk kulit berjerawat ya. Jangan sampai aku ini ada jerawatnya, aku ada bekas jerawatnya, tapi langsung aja belinya yang untuk skincare pemutih ya, pencerah, whitening. Karena gemes pengennya ndang gitu, cepet pengennya tuh bekas
hilang bekasnya semua, cepet hilang putih gitu. gitu. Nggak bisa begitu juga. Nomor satu harus dihilangin dulu jerawatnya. Jadi ya konsentrasi ke skincare yang untuk acne dulu, untuk jerawat dulu. Nggak bisa alih-alih karena pengen segera putih, tinggal belan-belan aja. pengennya pokoknya langsung aja deh beli yang whitening yang ada semakin amburadul muka kita gitu. Jadi selain tadi tipe kulit yang kita perhatikan ya, tentunya setiap orang juga memiliki permasalahan kulit masing-masing tadi yang saya sebutkan ya. Jadi formula yang digunakan untuk menghilangkan jerawat atau untuk memutihkan itu kan pasti formulanya beda ya. Yang ini untuk whitening nih, yang ini untuk acne nih. Nah, maka dari itu kita harus bisa menyesuaikan kulit kita. Ini milihnya skincare yang tepat yang mana ya gitu, karena kalau misalnya ternyata tidak tepat dengan permasalahan kulit yang kalian hadapi, itu yang nggak akan terkena target terapinya. Jadi sama aja, mungkin nggak akan hilang, nggak akan bersih ya. Yang tadi biasanya misalnya jerawat tapi pengennya cepet cerah, pakainya whitening, biasanya yang terjadi justru jerawatnya semakin meradang, jerawatnya semakin banyak. Nah, nanti langsung bilangnya, aku nggak cocok nih pakai skincare ini, aku pakai ini jerawatku tambah banyak. Bisa jadi bukan juga karena skincare-nya yang nggak bagus gitu, tapi mungkin kita sendiri yang kurang tepat dalam pemilihan skincare tersebut ya. Lalu yang ketiga, tips dari saya yaitu teliti melihat komposisi produk. Nah, ini yang poin penting yang harus kita garis bawahi ya. Selain tadi tahu kita memilih tergantung jenis kulit kita, lalu memilih tergantung apa sih keluhan kita. Nah, poin ketiga ini juga sangat-sangat penting. Jadi kita harus ngerti gitu. Jangan tutup mata, tutup telinga, pokoknya ngeliat iklan, ini cakep, ini bagus, testimoninya keren, nggak tahu kalau ini ternyata dalamnya isinya ada merkurinya, ada hidroquinonya, ada steroidnya juga yang potensinya poten, isinya clobetasol atau memetasone, tahu-tahu hancur mukanya. Jadi nggak bisa juga seperti itu. Jadi poin penting adalah cara memilih skincare itu yang aman deh pokoknya ya, yang aman. Pokoknya yang aman gimana caranya, harus meneliti, harus mengulik, harus melihat ini ingredientsnya apa, komposisinya apa sih ini yang dipakai gitu. Jangan-jangan ada steroidnya nih, atau jangan-jangan ada merkurinya, atau jangan-jangan ini ada hidroquinonya. Jadi kita harus wise ya, harus teliti, cek and recheck dulu, lihat-lihat dulu komposisinya apa sebelum kita beli ya. Jangan latah melihat testingnya bagus, reviewnya bagus, endorse-nya ngomongnya bagus, langsung tergerak hatinya, terus langsung aja main beli gitu ya. Ini penting nih, ini poin penting yang saya bilang, ini poin penting banget yang kalian semua harus paham di sini. Nah, jadi bahasanya gini, cara ini itu bisa membantu kalian gitu apabila terdapat keterangan jelas pada produk yang ditunjukkan. Nah, ini untuk kulit jenis apa nih, misalnya kayak gitu. Melihat komposisi produk itu juga dapat menghindari kalian ya dari reaksi alergi. Misalnya kalian punya riwayat alergi sama misalnya sama komposisi yang bernama AHA misalnya gitu ya. Ternyata waktu mau beli kalian lihat, oh ini ada AHA-nya, aku kan sensitif nih, aku alergi nih pakai ini, berarti otomatis kalian nggak jadi beli gitu ya. Nah, sedangkan untuk jenis-jenis kulit yang mungkin berminyak ya, itu memang mungkin menghindari yang oil base gitu kan, udah tahu kulitnya berminyak ya. Jadi ya harusnya cari yang produk-produk yang mungkin bukan oil base, yang water base atau gimana. Nah, lalu untuk kulit yang kering sendiri itu menghindari produk dengan kandungan yang ada alkoholnya. Karena akan membuat kulit semakin kering gitu ya. Dan juga untuk kulit yang sensitif itu disarankan untuk menghindari produk-produk dengan yang ada pewanginya ya, ada essence-nya ya, ada alkohol seperti itu. Jadi tadi setelah tahu, kita kan tadi mengenali dulu nih karakter tipe kulit kita. Oh, kulit kita misalnya normal gitu ya, kering. Terus setelah itu tahu jenis kulit kita apa nih, hanya untuk mencerahkan atau untuk acne. Nah, nanti baru next yang ketiga kita melihat dengan komposisinya. Nah, jadi sangat penting yang melihat komposisi gitu ya. Jadi ini saya bawa ini contohnya ya, ini adalah insya Allah ini produk baru ya dari kami gitu, dari
Jadi ini masih satu manajemen sebenarnya sama Salaman Group ya. Kalau di sini ini Amiza Natural Skincare, insya Allah ini akan launching dalam beberapa minggu ke depan ya. Insya Allah bocoran aja launching di bulan Februari insya Allah ya. Jadi tunggu tunggu tanggalnya gitu. Jadi ini adalah produk terbaru dari kami gitu ya. Ini adalah produk skincare tapi dengan formulasi dokter ya tentunya ya. Ya memang kita formulasikan khusus banget gitu untuk kalian semua yang memang ingin tampil cantik apa adanya kalian, kulit Asia yang nggak neko-neko, nggak seperti kuntilanak seperti itu ya. Dan memang ini sangat-sangat nyaman karena ini semuanya water based ya. Water based sudah kita desain sedemikian rupa. Ini water based, ini non paraben, non merkuri, non hidrokinon, dan yang jelas non steroid. Jadi ini sangat aman dipakai jangka panjang, nggak menimbulkan ketergantungan, nggak menimbulkan efek samping apapun, dan cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Nah jadi contohnya kalian kalau mau beli skincare, kalian harus lihat dulu ya. Kalian lihat dulu ini apa sih isinya gitu. Karena pasti di sini kalau itu skincare resmi, skincare benar gitu ya, pasti di sini ada namanya, lalu ada expired date-nya, di sini ada kegunaan nih ya, misalnya pemakaiannya ini, kegunaannya untuk apa, lalu ingredients-nya isinya apa aja, ada logo halal, ada logo aman ya, terus ini apa sih ini. Jadi istilahnya ini kita harus lihat dulu nih, oh ini mineral sunscreen nih, oh ini isinya misalnya gitu ya, oh ini isinya ada ininya. Jadi kita tuh tahu gitu apa sih yang nempel di kulit kita kayak gitu ya. Nah, lalu keempat ya, tips yang keempat ya Kak Aras ya adalah memilih produk dengan yang ada kandungan sunscreen-nya. Jadi jangan cuma sekedar pilih-pilih krim pagi atau pelembab biasa aja. Taunya ini day cream gitu ya. Day cream untuk pelembab bisa dipakai pagi, siang, sore, malam dan lain sebagainya. Oh ini nyaman banget bisa dipakai pagi, siang, sore, malam. Ternyata itu cuman moisturizer aja tanpa ada sunscreen. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena sunscreen itu kan sangat diperlukan untuk kulit kita ya, karena bagaimanapun fungsi sunscreen adalah melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA, UVB ya. Nah supaya selain untuk melindungi UVB kan untuk anti aging ya, untuk melindungi supaya nggak mudah berkerut dan nggak mudah kelihatan kusam dan tua kayak gitu. Nah tapi kita juga harus pintar nih milih sunscreen. Kalau misalnya kulit kita oily ya jangan cari sunscreen yang untuk kulit oily. Nah kalau misalnya kulitnya normal ya berarti cari sunscreen yang untuk kulit normal. Jadi ini harus diperhatikan ya kalian kalau memilih sunscreen, harus dilihat juga nih kandungannya. Sekarang yang lagi hits, yang lagi ini sekarang ada yang namanya mineral sunscreen. Itu juga harus dilihat ya sama kalian semua gitu. Jadi bahkan ini mungkin kita kan lagi musim hujan ya, mendung, di rumah aja, mendungnya syahdu ya, jadi baper kayak gitu ya. Yang namanya walaupun mendung di rumah aja tetap wajib banget untuk kalian pakai yang namanya sunscreen. Sunscreen ini tetap dibutuhkan walaupun dalam kondisi mendung, nggak panas di dalam kamar dan rumah ya. Maka dari itu aku saranin banget sebaiknya kalian memilih produk yang ada SPF-nya. Jadi jangan hanya sekedar day cream atau moisturizer biasa yang nggak ada SPF-nya, tapi kalian harus mencari yang ada SPF-nya untuk digunakan rutin setiap harinya ya. Karena memang yang mohon maaf ya ada iklan lewat ya. Karena perlu diketahui gitu ya bahwa sunscreen ini nggak bisa bertahan sehari-harian di kulit. Ini hanya punya ininya, kalau misalnya SPF-nya 30 biasanya hanya bertahan sekitar 3-4 jam aja, misalnya kayak gitu ya. Jadi memang harus mencari bahan skincare apa saja yang baik ya. Jadi perihal sunscreen aja kita juga harus pilih nih, ini sunscreennya kandungannya tepat nggak, boleh nggak sih buat kita kayak gitu. Nah yang keempat ya, udah keempat ya, kelima ya, perhatikan tanggal expirednya. Jadi kalau beli sesuatu harus dilihat ini expirednya kapan ya gitu. Jadi harusnya setiap produk itu mempunyai tanggal expired. Misalnya ini expired di Desember 2023, dideketin sana Kak. Ya, jadi
harus ada ininya ya, harus ada selalu dicek and recheck gitu ya, selalu dicek and recheck. Ini kapan expirednya, jangan sampai kita membeli suatu produk atau suatu skincare yang ternyata sudah expired, yang bisa kulit kita rusak ya. Karena memang biasanya skincare atau make up atau produk apapun pasti memiliki masa expired bergantung pada pertama kita membuka kemasannya. Jadi rata-rata biasanya sih kurang lebih 6-12 bulan ya sebelum expired. Ada juga yang misalnya expirednya dalam waktu 24 bulan. Jadi pokoknya harus kita cek and recheck aja ya kalian ya. Kalau mau beli apa-apa dicek and recheck dulu, ini expirednya masih lama nggak gitu. Jangan-jangan mungkin nggak expired tapi expirednya udah deket. Nah itu juga mau diperhatikan ya sama sahabat semua ya. Karena kenapa? Karena yang namanya skincare yang sudah expired itu tentunya bukan hanya tidak akan bekerja dengan baik atau tidak bekerja dengan maksimal di kulit wajah kita, tapi bisa jadi memberikan efek samping ya, memberikan efek samping pada kulit kita semua. Jadi skincare yang kalian miliki tidak lagi digunakan memang sebaiknya langsung aja nih dibeliin ke orang ya, supaya jangan tahu-tahu udah sayang ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan. Kadang poin expired ini sering dilupakan karena alih-alih kan ini bukan produk makanan. Biasanya kita sering lihat ini expired apa enggak kalau kita beli makanan aja, beli mie instan, beli apa, beli kue, beli apa. Kalau ke supermarket kita mesti lihat ya, otomatis apalagi beli makanan frozen food, otomatis pasti kita ngelihat ini expirednya kapan gitu ya. Tapi jarang banget kadang orang beli bedak dilihat ini expired enggak, karena mungkin ngertinya ini kan cuma dipakai di luar doang gitu. Jangan salah, itu selain nanti juga tidak memberikan efek maksimal, bisa jadi juga akan membuat masalah baru di kulit kalian. Nah, tips selanjutnya yang keenam adalah pastikan skincare yang kalian beli itu sudah terstandarisasi, tersertifikasi oleh BP POM ya. Itu sangat penting gitu. Kenapa? Karena salah satu tips memilih skincare yang aman dan tepat adalah dengan melihat pada izin edarnya. Ada izin edarnya dari POM nggak di kemasan produknya gitu ya. Karena produk-produk yang belum lolos uji POM itu mungkin tidak semuanya berbahaya ya. Namun untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, memang sebaiknya produk-produk tersebut dihindari gitu ya. Amannya kita cari aman yang jelas lah, yang sudah ada regulasi dari POM memang sudah mengeluarkan aman gitu. Kalau misalnya ternyata belum POM aja belum ngeluarin aman gitu kan, kita kan pasti berpikir ya 2 kali gitu. Jadi beberapa memang kita harus waspada gitu, harus wise banget gitu ya, harus perhatiin ini ada POM-nya enggak gitu. Karena zaman sekarang kita bisa ngecek secara online di situs online dari BP POM gitu untuk mengecek suatu produk ini memang sudah benar-benar terdaftar belum pada BPOM ya gitu. Lebih mudah diceknya. Ya, jadi biasanya langsung dilihat aja di belakang sudah ada barcode-nya, ada barcode dari BP POM-nya ya, ada barcode dari BP POM-nya. Terus ada juga nomor NA-nya nih, nomor POM NA-nya itu berapa ya, coba bisa dilihat kan, ini ada nomor POM NA-nya dan juga ada scan barcode-nya gitu. Nah, jadi memang dan tambahan lagi gitu, karena kita kan muslimah nih ya, kita muslimah, insya Allah kita sangat berhati-hati dalam pemakaian apapun ya, walaupun itu barang itu nggak masuk langsung ke mulut kita, hanya dioles-olesin aja ke bagian tubuh kita, tapi pastinya kita sangat mengacu pada kehalalan suatu produk. Contoh nih misalnya babi ya, kita atau kita aja pegang aja kan nggak boleh ya, haram ya, kita harus mencucinya juga ada caranya gitu ya, ada syariatnya begini cara mencuci bila tangan kita terkena babi atau terkena air liur anjing atau apa gitu. Nah, apalagi ini skincare gitu ya, jangan pernah berpikir ya kan cuma skincare doang gitu, emang ini makanan kan, emang ini mau gue makan. Enggak begitu juga cara pikir kita. Sebagai kita seorang muslimah dan kita muslim yang taat gitu, kita pun harus sangat mempertimbangkan dan sangat memperhitungkan ini produk ini itu udah halal belum ya gitu. Jadi nggak cuma sekedar aman nih,
aman, cocok ya. Tadi yang pertama udah sesuai nih sama tipe kulit gue, udah sesuai sama masalah pemilihannya, kayak ini udah tepat nih masalahku, aku udah pilih nih yang ini misalnya kan kayak gitu ya. Terus semuanya udah sesuai, tapi ternyata itu belum ada sertifikasi halal. Kalau bagi saya itu masih kurang pas, dan itu harus cari yang lain yang jelas halalnya. Karena bagaimanapun nanti di akhirat kita mau ditanya nih, muka kamu udah dikasih apa aja gitu kan, aman nggak nih, halal nggak gitu. Karena bagaimanapun yang namanya wajah kita adalah anugerah dari Allah yang terindah gitu ya, dan kita wajib banget menjaga dan memberikan dengan nutrisi-nutrisi yang tidak hanya sekedar aman tetapi juga halal. Jadi aman dan BP POM ini dan halal ini nih adalah poin penting yang harus diperhatikan ya. Terus yang poin ketujuh itu adalah bijak kita dalam memilih produk-produk yang berbau-bau natural ya. Karena kan sekarang kayaknya semuanya back to nature, semuanya natural ya. Contohnya misalnya nih punya produk kami yang baru juga namanya dan naturalnya, Amiza Natural Skincare. Nah ini kita harus bijak juga nih, produk skincare alami itu belum tentu baik ya, saya bilang ya. Misalnya maksudnya alami itu yang kayak mana ya, mungkin yang kita buat sendiri ya, yang kita buat sendiri. Karena perlu diketahui bahwa terkadang bahan-bahan alami yang digunakan sebagai skincare belum kita ketahui side effect-nya. Kita belum ngerti nih efek sampingnya itu seperti apa, dalam efek samping jangka panjang maupun jangka pendek. Ini ada efek-efek negatifnya enggak? Contoh misalnya, saya pernah ada pasien dia pakai mentimun bagus, terbukti beberapa penelitian mentimun bagus untuk kulit gitu ya. Terus karena dia pengen pakai mentimunnya diparut terus dibuat maskeran. Yang ada besok pagi dia datang mukanya jerawatan semua. Terus yang salah timunnya enggak, mungkin waktu pengolahan higienitasnya kurang, mungkin parutnya harus buat marut cabai atau cabai nggak diparut ya buat marut apalah ya, nggak bersih, ada getah-getahnya ya atau ada getahnya apa gitu. Jadi jangan selalu bilang enggak, gue mau pakai yang alami aja, gue mau pakainya yang ini dari aja dari alam, ya. gue mau buat sendiri gini, nggak begitu juga. Yang dimaksud natural tuh nggak begitu juga gitu ya, karena khawatir justru menimbulkan masalah ya. Next, yang ke-8, yang terakhir adalah lihat reaksi kulit kita. Dilihatnya berapa itu ya? Oke, nah jadi gini, lihat ya reaksi kulit kalian seperti apa ketika memakai skincare. Nah jadi reaksi kulit setiap orang pada skincare itu juga pasti berbeda-beda. Kadang sama-sama nih memakai produk skincare A gitu ya, tapi pasti reaksi antara si kulitnya si pasien ini dan ini pasti akan berbeda, padahal produknya sama-sama gitu kan. Nah jadi jika kalian punya kulit kering, belum tentu semua skincare itu cocok nih untuk semua kulit kering ya biasanya ya. Jadi gimana caranya memilih itu adalah kita pakai ada efeknya nggak. Biasanya kalau misalnya memang itu nggak cocok, sekali dipakai sekali dioles udah langsung kelihatan reaksinya, baik merah-merah, gatel, panas, dan seperti itu ya. Jadi memang harus diperhatikan benar. Terus kalau misalnya kulitnya ngelupas, belum tentu. Mungkin kalau kulit ngelupas itu karena memang ada ada salah satu fungsi untuk mengangkat sel kulit matinya. Jadi belum tentu kalau misalnya kulitnya mengelupas. Selama mengelupasnya itu tidak menimbulkan rasa pedih, tidak menimbulkan rasa panas, insya Allah itu nggak ada masalah gitu ya. Mungkin itu 8 tips dari saya, tips memilih skincare yang tepat dan baik ya, yang bisa kita lakukan, yang sangat mudah sekali bisa kita aplikasikan sehari-hari. Sangat penting ya. Tadi yang pertama apa aja Kak Ara, coba di-review lagi. Yang pertama yang pastinya tadi mengetahui jenis kulit kita ya. Yes, betul. Tipe kulit kita kayak apa. Terus yang nomor 2, sesuai dengan keluhan ya dok ya, pastinya ya, keluhannya apa, jerawat atau mungkin terlalu kering. Terus yang nomor 3, kita harus tahu
Apa ya dok tadi? Apa? Yang ketiga itu tahu yang namanya komposisi produk ya, komposisi produknya. Dilihat ya, dilihat ini komposisinya apa ya, ada hidroquinonnya enggak, ada steroidnya enggak, ada ini poin yang terpenting kita harus tahu banget. Jadi zaman sekarang pokoknya jangan dia pakai skincare yang mengandung merkuri, yang mengandung hidroquinon, mengandung steroid dan lain sebagainya. Bener-bener cari yang aman-aman aja supaya cantiknya bisa jangka panjang, nggak cantik sesaat tapi habis itu nangis bombay berderai air mata karena mukanya hancur rusak, nggak bisa balik lagi kayak semula gitu. Terus ada yang harus register BB POM juga ya, yang keempat itu harus ada sastrinya. Lalu yang kelima harus ada tanggal expirednya. Yang keenam itu harus pastikan ada izin POM dan halal MUI ya. Dan yang ketujuh itu bijak dalam menggunakan skincare yang alami. Dan yang terakhir adalah lihat reaksi kulitnya. Nah mungkin itu ya sahabat Salihah ya yang bisa saya share di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini di siang hari ini bisa memberikan manfaat nih buat kalian semua gitu ya. Jadi besok udah tahu kan tips memilih skincare. Kalau mau beli skincare kayak mana, jangan ikut-ikutan teman, karena teman kalian cocok belum tentu cocok di kulit kalian, karena mungkin tipe kulit teman kalian dan kalian tipe kulitnya berbeda dan juga masalah kulitnya juga berbeda. Jadi yang aman juga selalu konsultasikan ke dokter-dokter kecantikan ya, untuk mengetahui jenis kulit kalian, masalah kulit kalian, dan produk dan perawatan apa yang tentunya cocok buat kalian semua. Mantep tuh, jadi jangan asal-asal beli, nanti kalau mau komplain bingung. Iya. Nanti tunggu ya launchingnya Amiza. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching Amiza. Mudah-mudahan Amiza membawa keberkahan ya buat kalian semua ya. Lancar ya dok ya. Amin. Sabar di Januari tinggal seminggu lagi. Jadi Februari nanti ditunggu aja lah tanggal mainnya ya. Nanti pasti bakal tetap di-share sama dokter Dita yang pasti selalu pantengin di sosmed, di Klinik Kecantikan All Be Care Instagram, dan yang pastinya di Instagram juga dokter Dita Ika Mayasari ya dok ya. Oke, langsung buka pertanyaan aja ya. Ini dari udah setengah jaman mungkin. Ayo Mbak Yamaha, ayo Ma. Ini dari Kak Asma dok. Hai Kak Asma. Dok, kalau pakai produk C ternyata dipakai seminggu merah kayak udang rebus, itu sudah BPOM belum ya dok? Coba aja dicek di katalognya ada BB POM-nya nggak? BB POM lebih memudahkan kita karena mungkin HP-nya semua sudah canggih ya dok ya, langsung cek and recheck. Jadi kalau misalnya mau cek itu bisa dicek aja di BPOM itu, bisa dicek di BPOM, langsung buka situs resminya BPOM, dilihat. Nah, gimana cara mengeceknya? Pasti dipastikan dulu di kemasannya ada nomor register NA-nya. Bisa dilihatin Kak. Ini dari dekat Kak, coba Kak. Kalau memang ternyata di kemasannya itu sendiri tidak ada nomor BPOM-nya, bisa ditanyakan ya, di cross check dulu, di yang jual ini nomor POM-nya berapa, kayak gitu ya. Jadi dipastikan dulu bener-bener ini ada nggak nomor POM-nya gitu, karena kalau memang ada nomor POM-nya dan dicek memang ada ya alhamdulillah. Mungkin memang yang tidak sesuai sama kulitnya kalian, tapi kalau ternyata memang itu nggak ada POM-nya dan bermasalah ya saran saya ya stop aja gitu ya Kak Asma ya. Next ada lagi. Ini dari Kak Indah Sari dok. Oke, halo Kak Indah Sari. Dok, saya kan tipe orang yang suka coba-coba dengan produk skincare. Akhir-akhir ini malah wajahku jadi timbul kayak ada garis-garis merah gitu. Apakah itu bahaya dok? Oke, jadi yang dimaksud garis-garis merah itu kalau boleh saya tanya kayak ini nggak Kak? Kayak pembuluh darah gitu? Jadi kalau memang itu timbul garis-garis merah di kulit wajah ya, terutama biasanya paling sering adalah di pipi.
terus di ujung hidung ya. Itu ada namanya teleangiectasi atau pelebaran pembuluh darah di kulit akibat pemakaian krim yang mengandung steroid dalam jangka waktu panjang. Dan biasanya steroid yang sangat cepat menimbulkan munculnya guratan-guratan garis-garis merah ya, atau bahasa medisnya itu teleangiectasi adalah steroid yang berjenis atau bernama generiknya itu adalah mometasone. Jadi saran saya memang nggak boleh ya untuk latah ganti-ganti skincare. Cari skincare yang benar-benar aman, halal, baik, toyib, isinya ingredientsnya itu tidak mengandung bahan-bahan kimia berbahaya, dimana yang bisa dipakai jangka panjang dan tidak menimbulkan efek samping. Itu poin yang sangat penting, karena bila nanti memang sudah keluar semburat-semburat seperti pembuluh darah, itu biasanya permanen. Pun kalau misalnya bisa dihilangin pakai laser itu biayanya nggak murah gitu. Dan nggak langsung klik hilang. Dan juga nggak bisa sekali 2 kali laser langsung kondisi selesai. Jadi daripada berdarah-darah ya, mending saran saya di stop aja gitu. Next ada lagi Kak. Ini dari Kak Cynthia, Dok. Halo Kak Cynthia. Gimana ya, Dok, cara mengetahui krim yang saya pakai cocok untuk kulit saya? Oke, selama nggak pernah ada masalah, nggak muncul reaksi alergi, reaksi gatal, merah, beruntus, panas, pedih, tidak kulitnya semakin tipis, tidak membuat kulitnya semakin merah, tidak membuat beruntusan, itu artinya fine-fine aja, cocok, nggak ada masalah Kak. Tapi bila pemakaian langsung ada reaksi, artinya itu tidak cocok, berarti saran saya bisa di cross check kembali dan bisa diperhatikan masalahnya apa, supaya ada solusi mau dilanjut atau di stop gitu. Next ada lagi, silakan. Ayo. Ini dari Kak Iis Kaiko, Dok. Hai Kak Iis. Dok, pas launching Amiza kasih free tester produknya dong, Dok. Siap ya, insya Allah ya. Jadi nanti akan beberapa kita undang tamu undangan. Nanti di tamu undangan pasti akan kita beri gift ya, gift dari produk Amiza itu sendiri, dan juga akan ada voucher. Jadi tenang ya, nanti ditunggu akan ada undangan resmi buat kalian yang nanti akan terpilih untuk datang di launchingnya Amiza Natural Skincare. Nah, kayaknya ini saya udah di kode-kode karena pasiennya sudah banyak ya. Masih ada pertanyaan lagi nggak Kak? Ada, Dok. Oke, udah yuk. Ini dari Kak Ayu Sekar 863, Dok. Oke, halo Kak Ayu. Dok, kulitku dulunya kan bersih tapi kusam, tapi sekarang malah muncul jerawat. Karena kepincut teman pakai skincare langsung glowing. Agar bersih lagi, solusinya gimana ya, Dok? Solusinya bisa dikonsultasikan dulu ke saya. Di foto atau gimana? Ya, di foto dulu aja. Nanti saran, karena kan nggak bisa nih ngelihat maksudnya muncul jerawatnya yang seperti apa gitu ya. Jadi saran saya setelah ini bisa japri ya, bisa DM ke admin gitu, bisa DM ke admin, fotoin aja keluhan kulitnya dan selama ini memakainya apa aja. Nanti akan dikonsultasikan ke saya dan insya Allah akan saya jawab untuk memberikan solusi yang terbaiknya bagaimana gitu ya Kak ya. Next. Kalau memang mungkin ini ya, untuk tadi yang mengikuti sampai akhir, nanti door prize-nya apa aja ya, dapatnya apa nanti akan kita share. Nanti setelah ini akan di-share di IG story Oke. Klinik Kecantikan Albicare. Siapa pemenangnya langsung pantengin selalu di Klinik Kecantikan Albicare. Nah, buat yang mau pengen tahu produk-produk atau semuanya masalah-masalah kulit, selalu ikutin postingan dari Klinik Kecantikan Albicare, karena di sana selalu banyak solusi treatment apa aja yang tepat, produk apa yang tepat, dan selalu ngasih informasi yang pastinya akurat ya Dok ya, sesuai jenis kulit kalian semuanya. Dan bagi siapa aja yang penasaran Amiza kapan, dan yang pastinya jangan lupa selalu pantengin IG Dr. Yudita Ikan Mayasari atau di IG Klinik Kecantikan Albicare ya. Terus ada kata-kata terakhir mungkin apa Dok penutup? Oke, jadi closing statementnya ya dari saya buat kalian semua, sahabat-sahabat Sarihah Klinik Kecantikan Albicare ya, tetap bijaklah dalam memilih skincare ya. Sebagus apapun iklannya, sebaik apapun reviewnya, secakep apapun testimoninya,
selalu cek and recheck dulu. Ingat 8 tips dari saya ya. Jadi jangan lakukan ikut-ikutan beli yang alih-alih pengen putih. Saya selalu mengingatkan karena kampanye saya selalu menyadarkan dan ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa yang namanya definisi cantik itu tidak selalu berkulit putih, berbadan tinggi, semampai, rambutnya panjang terurai. Karena kalau yang putih, cantik, tinggi, langsing, panjang rambutnya itu namanya kuntilanak ya. Jadi jangan pengen jadi kuntilanak, jadilah diri kamu sendiri, tampilkan kecantikan kalian sendiri karena kalian mempunyai potensi yang luar biasa di diri kalian sendiri, punya kecantikan yang kalian punya luar biasa sendiri. Tampilkan itu, munculkan itu, jadi diri kalian sendiri, tetap jadi wanita Indonesia yang cantik, yang sawo matang, yang mempunyai ciri khas yang luar biasa. Jadi selalu jadi muslimah yang cantiknya luar dan dalam, termasuk dalam cantik memilih skincare ya. Ingat selalu pilih produk-produk yang aman, halal, yang tidak pernah mengandung merkuri, hidroquinone, steroid dan paraben supaya kecantikan kalian selalu terlindungi karena begitu sempurnanya dan begitu pentingnya kulit kalian untuk selalu kita jaga. Terima kasih, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.